Betulnya boleh, kalau istihadah tetap halal berhubungan dengan suami, cuma kita sendiri yang membatasi lah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan kami Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrung Mangu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara kajian fikih wanita. Para pemirsa semuanya, saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial ekonomi. Para pemirsa, kita akan melanjutkan kajian kita, itu berkaitan dengan fikih wanita yang akan disampaikan oleh salah satu ustazah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrung Mangu dalam jabatan penyuluh agama Islam. Para pemirsa, langsung saja kita temui narasumber kita, beliau Ibu Duratul Mufidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Nyai? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, bisa hadir di sini dalam meneruskan kajian kita yang sudah berjalan. Pada hari ini kita akan membahas apa, Bu Nyai? Kita akan mencoba menjelaskan perbedaan darah haid dengan darah istihadah. Darah haid dan darah istihadah atau darah penyakit, Bu ya. Penyakit. Istilahnya seperti itu, bukan Bisa darah haid. dikatakan darah penyakit atau darah rusak. Oh, darah rusak boleh ya. Jadi maksudnya istihadah adalah seperti itu, para pemirsa semuanya. Oke, para pemirsa semuanya, jangan skip video ini, tonton sampai selesai supaya tidak salah paham. Silahkan, Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat salah satunya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan izin Allah, dengan harapan mendapatkan ridho Allah. Apa yang melaksanakan setiap hari, setiap waktu, kita niatkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada masyarakat umum, pada masyarakat awam umumnya ini Pak, mohon maaf, kebanyakan orang awam taunya kalau keluar darah itu taunya darah haid. Yang penting keluar darah itu darah haid. Padahal sebetulnya ada perbedaan dan ada hukumnya sendiri. Perbedaan darah haid dan darah istihadah ini dilihat dari segi warna, sifat, dan juga waktu. Untuk darah istihadah sendiri ini sebenarnya darah rusak ya Pak ya. Darah rusak atau darah penyakit yang keluar dari rahim wanita karena pembuluh darah rahimnya pecah kemudian keluar. Nah, untuk warnanya sendiri darah istihadah itu darahnya cenderung ke merah segar. Merah segar, kemudian encer, kemudian tidak berbau. Itu ciri-ciri darah istihadah. Seperti darah segar biasa, misalkan kita terkena pisau, itu darahnya kan segar, itu darah istihadah seperti itu. Kemudian waktunya pun darah istihadah keluarnya itu ada waktunya sendiri. Misalkan kita sudah haid 15 hari, kemudian hari ke-16 harinya masih keluar, itu sudah terhitung darah istihadah, dan kewajiban kita tetap melaksanakan seperti halnya orang yang suci, yaitu tetap berkewajiban melaksanakan sholat, puasa, kemudian iktikaf, dan juga baca Al-Quran. Itu hukumnya orang yang istihadah. Kewajiban dalam ibadah itu sama dengan orang yang suci. Dalam keterangan yang lain, hal-hal yang dilakukan
yang harus dilakukan oleh mustahadoh sebelum wudhu. Kan berbeda ya Pak Yai, kalau orang yang suci tidak dalam keadaan mengeluarkan darah, ini beda dengan orang yang istihadoh. Orang istihadoh kan tetap berkewajiban melakukan sholat. Akan tetapi sebelum kita melakukan sholat, kita berwudu dulu. Sebelum berwudu pun ada syaratnya, harus dibersihkan darahnya terlebih dahulu. Farjinya dibersihkan, kemudian disumbat, kemudian baru melakukan wudu. Setelah wudu kita harus bersegera melakukan sholat. Jangan sampai setelah wudu kita melakukan aktivitas lain, jangan. Itu harus segera, begitu selesai wudu kita harus segera melaksanakan sholat agar tidak darah yang sudah kita sumbat tidak sampai keluar. Gitu. Sumbatnya maksudnya gimana? Kita pakai pempes atau gimana itu Bu? Ini ada yang mengatakan pakai kapas boleh, kemudian pakai pembalut. Kalau memang merasa sakit tidak pakai kapas, karena kalau kapas kan otomatis dimasukkan ya, dimasukkan. Kalau memang kesakitan cukup pakai pembalut, pakai celana yang kenceng biar darah nggak sampai keluar gitu. Kemudian cara berwudunya pun doanya, niatnya itu beda dengan perempuan yang suci, tidak istihadah maksudnya Pak Yai. Niatnya itu seperti Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a listibahati sholah fardholillahi ta'ala. Itu niatnya seperti kayak orang tayamum ya, seperti orang tayamum. Karena ini di sini artinya saya berniat wudu untuk dibolehkannya melakukan sholat. Ini karena sebuah kemurahan atau gimana ya, karena tetap berkewajiban melakukan sholat tapi ada niat tersendiri dengan harapan sholatnya tetap sah. Kemudian orang yang istihadah itu juga boleh melakukan apapun yang dilakukan oleh wanita yang sedang suci, seperti sholatnya tapi tetap memenuhi ketentuan, yaitu sebelum wudhu harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian disumbat dengan kapas. Kemudian kita juga wajib melakukan puasa, tapi kalau puasa itu enggak harus seharian disumbat, itu enggak. Gitu tetap ya? Bebas seperti biasa, walaupun keluar darah itu puasanya tetap sah. Gitu ya. Terus Kemudian, seperti ini Bu Nyai, berarti kan boleh melakukan seperti orang yang suci ya? Iya, boleh. Berarti kayak berhubungan suami istri juga boleh Bu Nyai? Sebetulnya boleh, kalau istihadah tetap halal berhubungan dengan suami, cuma kita sendiri yang membatasi lah mungkin ya. Gitu ya. Kasihan jijik nanti ya. Gitu ya, betul. Ya sama-sama mengerti gitu, gitu antara ya. suami dengan istri. Mungkin suami juga mengerti, oh ya lagi istihadah ya nggak apa-apa, libur dulu. Gitu ya. Saling pengertian saja. Gitu ya, karena dalam kondisi tidak fit ya, tidak otomatis fit, ya dalam ada halangan lah ya, walaupun itu istihadah ya, bukan haid ya. Iya, istihadah. Takut kalau kan itu namanya darah sedang keluar, nanti kalau berhubungan kan takut ya kena apa-apa. Betul, berhati-hati sendiri. Sebetulnya boleh ketika wanita istihadah boleh berhubungan dengan suami, itu aslinya boleh. Cuma kita sendiri yang membatasi. Kemudian membaca Al-Quran juga boleh seperti orang yang suci. Iktikaf di masjid juga boleh. Pokoknya nggak ada bedanya wanita yang istihadah dengan seorang wanita yang sedang suci, dalam keadaan suci. Itu kewajiban dalam hal ibadahnya itu sama, kecuali orang yang haid dan orang yang sedang nifas, itu memang banyak larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam bab ibadah gitu Pak. Kiranya hanya itu punya. Bentar saya tanya, ketika seseorang itu sudah monopos ya, padahal monopos itu kan tidak ada ketentuan yang pasti ya, ada tadi seperti Ibunya katakan pada umur 45 udah monopos, ada yang 50 juga belum monopos ya. Terus berarti ketika sudah monopos, dinyatakan monopos, tuh yang menyatakan monopos siapa Punya? Taunya dia itu sudah diri sendiri Pak. Gitu ya, diri sendiri kan, setiap individu itu beda-beda. Yang menopausnya ada yang
menopause dini istilahnya. Ada 40 tahun, 30 tahun juga. Tetangga saya dari umur 40 kurang sudah menopause, sampai sekarang nggak pernah keluar gitu ya. Pernah Tapi sewaktu keluar berarti itu darah istihadah. Dari tahun ya, karena sudah terbiasa ya, udah terbiasa menopause gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Nyai atas keterangannya, penjelasannya. Ini pengalaman beliau dalam yang berkaitan dengan darah haid dan darah istihadah. Oke, terima kasih para pemirsa semuanya, semoga bermanfaat. Sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.